Oke, jadi kita akan membahas LKPD tentang struktur organ vegetatif pada tumbuhan. Soal pertama, akar merupakan salah satu organ tumbuhan yang mampu menembus tanah untuk mencari kebutuhan air. Gambarlah penampang melintang akar, korelasikan antara gambar Anda dengan fungsi masing-masing jaringan. Oke, kita ke fungsi jaringan akar langsung ya. Yang pertama ada epidermis. Epidermis itu dia sebagai pelindung untuk jaringan di bawahnya. Kemudian di bawahnya itu ada korteks. Korteks itu untuk meneruskan pengangkutan zat hara dari epidermis menuju silinder pusat. Kemudian ada endodermis. Endodermis ini dia mengatur masuknya air dan zat terlarut ke dalam silinder pusat. Endodermis itu ada dua macam, yaitu yang tua dan muda. Yang tua itu dia mengalami penebalan menjadi yang namanya pita kaspari. Nah, pita kaspari ini dia bentuknya U karena ada zat suberin, lignin, dan selulosa. Fungsinya dia itu untuk mengatur masuknya air ke dalam silinder pusat. Kemudian ada yang namanya perisikel. Perisikel itu sebagai pengembangan akar sekunder dan cabang akar. Kemudian ada floem. Floem itu untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian ada yang namanya silem. Silem itu sebagai tempat transportasi air, mineral, garam, serta zat hara ke seluruh tubuh tumbuhan. Kita next ke soal nomor 2. Akar gantung merupakan akar yang menggantung dari bagian atas dan mengarah ke tanah. Pohon beringin memiliki jenis akar berupa seperti ini. Apakah pohon beringin tidak memiliki akar dalam tanah? Jika tidak punya, bagaimana akar tersebut dapat menyerap air dan mineral? Jadi, akar gantung itu dia memiliki fungsi yang sama seperti akar biasa, yaitu dia menyerap air dan juga zat CO2 yang ada di udara. Hal ini bertujuan sebagai proses dan siklus respirasi. Ketika akar gantung ini memanjang dan menyentuh tanah, akar akan masuk dan berfungsi menyerap air dan zat hara pada tanah. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Batang merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan. Gambarlah penampang melintang batang monokotil dan dikotil secara sistematis dan korelasikan antara gambar Anda dengan fungsi masing-masing jaringan. Kita ke batang. Nah, itu ada epidermis, lapisan terluarnya. Dia itu sebagai pelindung untuk jaringan di bawahnya. Di bawahnya itu ada korteks, bisa kalian lihat, merupakan tempat cadangan makanan. Kemudian ada empulur. Empulur ini dia untuk pengangkutan makanan. Kemudian di batang itu juga ada silem, floem, dan juga kambium. Kambium ini dia fungsinya untuk menghasilkan lapisan floem dan silem pada tumbuhan berkayu sehingga diameter batang bertambah. Kemudian ada floem. Floem itu dia untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian ada silem. Silem ini dia fungsinya sebagai transportasi air, mineral, garam, serta zat hara dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini merupakan gambar A merupakan batang monokotil, kemudian gambar B merupakan mohon maaf, jadi gambar A ini dia merupakan tumbuhan dikotil, yang B ini dia merupakan tumbuhan monokotil. Perbedaannya di A ini pada tumbuhan dikotil dia itu ada kambium, sementara di monokotil dia itu tidak ada kambium, serta susunan berkas pengangkutnya dia itu tersebar. Kalau di dikotil susunan zat pengangkutnya itu dia tersusun rapi rata. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Cangkok merupakan usaha perkembangbiakan tanaman secara vegetatif. Evaluasilah alasan mengapa cangkok hanya dapat dilakukan pada tanaman dikotil. Karena di dikotil itu dia lebih teratur susunan berkas pengangkutnya. Kemudian di antara silem dan floem itu ada namanya kambium. Kambium ini dia fungsinya untuk penebalan akar. Untuk penebalan batang meristem sekunder. Kemudian di tumbuhan monokotil itu dia tidak memiliki kambium. Itulah mengapa cangkok itu tidak dapat dilakukan di tumbuhan monokotil. Kita lanjut ke soal nomor 5. Struktur daun itu memiliki fungsi yang cocok untuk fotosintesis. Tumbuhan memiliki pori-pori kecil yang memungkinkan pertukaran gas untuk proses tersebut. Analisislah pada bagian mana di struktur daun proses fotosintesis dapat berlangsung dan gambarkan pula anatomi daun dan rincikan beserta fungsinya. Jadi fotosintesis itu terjadi di jaringan mesofil. Mesofil itu lebih tepatnya di jaringan palisade karena dia itu mengandung banyak klorofil. Anatomi daun sendiri yang pertama itu ada epidermis, bawah dan juga atas. Dia itu fungsinya sebagai pelindung untuk jaringan di bawahnya. Kemudian ada mesofil, mesofil itu sebagai tempat fotosintesis. Kemudian ada parenchyma spons, dia itu tempat fotosintesis. Kemudian juga ada parenchyma palisade diat sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Perbedaannya di palisade ini dia itu sel-selnya kotak persegi dan dia itu rapat. Berbeda dengan spons yang dia itu selnya tidak beraturan dan letaknya itu selnya tidak beraturan, letaknya juga tidak beraturan, dan dia itu agak rendah dan dia itu ada rongga antar sel. Seperti itu. Itulah kenapa jaringan
Itulah kenapa jaringan palisade ini dia lebih sering melakukan fotosintesis karena di sini klorofilnya lebih banyak daripada jaringan sperm seperti itu. Kita ada floem itu dia fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian ada stomata itu tempat respirasi pertukaran gas. Kemudian ada xilem, itu sebagai tempat transportasi air, mineral, garam, serta zat hara dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Seperti itu. Terima kasih.